Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Akhir-akhir ini, setelah kejadian virus corona, ada jargon yang selalu dan senantiasa disosialisasikan, yaitu bermasker, cuci tangan, jaga jarak, dan di rumah saja. Sebenarnya jargon ini jauh sebelum terjadinya pandemi ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup Islami berabad-abad yang lalu, yang telah digaungkan sejak lama, meskipun di zaman modern dianggap sesuatu yang tradisional. Bermasker misalnya menjadi khasanah sejarah, meskipun sebagiannya menganggap itu sebagai sebuah tradisi budaya. Cadar, sorban, tidak bisa kita pungkiri bahwa di kalangan 4 mazhab pun mengakomodir ajaran ini. Di kalangan imam mazhab Hanafi menyunahkan, menganjurkan, begitu juga mazhab Imam Malik. Sebagian besar mazhab Syafi'iyah malah mewajibkan bercadar itu. Mazhab Ahmad maka wajib menutup wajah kecuali matanya. Saya kira bercadar jika dibandingkan dengan menggunakan masker jauh lebih indah, jauh lebih elok, dan agak sedikit nilai-nilai agama dan budaya umat muslim, apalagi di kalangan imam mazhab ada yang mewajibkannya. Sehingga menutup wajah, bermasker, bercadar itu merupakan bagian daripada ajaran agama ini. Yang kedua yang digaungkan adalah jaga jarak. Ketika di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaguddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Di Quran surah Al-Isra ada perintah wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Artinya apa? Jaga jarak itu juga merupakan bagian daripada ajaran agama ini. Betapa agama ini, Islam menjaga kehormatan, muru'ah kaum mukminin dan mukminat dalam kehidupan sosialnya. Yang ketiga, jargon yang juga digaungkan akhir-akhir ini, yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari ajaran Islam berabad-abad yang lalu, adalah cuci tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Setiap hari kita sholat 5 waktu,
Dan sholat 5 waktu itu tidak mungkin sah ketika seseorang tidak dalam keadaan suci, baik dari hadat besar maupun hadat kecil. Sehingga otomatis minimal seorang muslim setiap hari minimal berwudu 5 kali. Dan di dalam wudu ada ajaran mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu adalah bagian gaya hidup seorang muslim berabad-abad lalu sebelum adanya pandemi ini. Lalu yang keempat, yang akhir-akhir ini juga digaungkan oleh banyak kalangan agar menjaga diri jika tidak perlu tidak keluar rumah. Islam mengajarkan jika tidak ada hajat yang mendesak lebih baik di rumah. Apalagi wanita, sholatnya saja lebih baik di rumah. Jika ada hajat yang mendesak baru boleh keluar rumah. Mengadakan safar, itu pun jika telah selesai menunaikan hajatnya untuk segera kembali ke rumah. Ada yang ketinggalan yang kurang digaungkan oleh masyarakat sekarang, yang berabad-abad yang lalu adalah bagian daripada ajaran agama Islam, yaitu mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Bukan saja halal, tapi harus baik. Bukan saja baik, tapi juga harus halal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Semua makan makanan yang berupa protein hewani sudah dijelaskan oleh agama. Daging kambing, daging onta, daging sapi, semuanya halal. Dan agama mengharamkan ular, daging babi, makanan-makanan yang secara fitrah memang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh manusia. Berarti Islamic lifestyle, gaya hidup muslim itu adalah gaya hidup yang menyelamatkan manusia dari berbagai macam bencana dan kenistaan. Oleh karena itu, tanpa digaungkan, tanpa adanya pandemi pun, seharusnya seorang muslim gaya hidupnya adalah Islami. Semoga ini menyadarkan kita dan akhirnya kita kembali kepada fitrah Islam kita. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.